Alhamdulillahilladzi la arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi maliku yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa'idul khairil muhajjalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal qadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa'lamu anna Allah ta'ala faqala fi kitabil karim wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atuhu wa yu'azzim lahu ajra. Al-ayat sallallahu alaihi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khutbah kita mulai, marilah kita sebagai hamba Allah yang paling sempurna, yang paling banyak diberi kenikmatan di Allah SWT. Maka dari itu, marilah kita tidak ada henti-hentinya untuk menyampaikan, mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Yang mana pada saat ini, hari ini, kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Ta'ala dan semua dosa-dosa kita diampuninya. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadul Jalal, yang mana selalu kita tunggu-tunggu pertolongannya dan tunggu-tunggu syafaatannya di dunia ini, apalagi di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bulan ini bulan Masehi, bulan November, bulan Jawa, bulan Bandung Mulut, Rabiul Awal, atau bulan Islam, yaitu bulan Rabiul Tsani. Yang mana pada bulan kemarin, bulan Mulut kemarin, semua masyarakat Muslim sama mengadakan tidak ada titiknya, di mana di sana di sini memperingati hari kelahiran kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Pada bulan ini dan bulan selanjutnya kita tinggal bertanya bagaimana. Jawabannya adalah tergantung dari hati sanubari masing-masing. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari Jumat yang berbahagia ini, yang mulia ini, kami akan menyampaikan pesan atau amanah yang kami sampaikan khususnya pada diri saya sendiri pribadi dan umumnya pada semua jamaah hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Di hari ini, marilah kita sama-sama mengenaikan cipta. Artinya merenungkan, menghidupkan pikiran kita, ingat pada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha menciptakan semua alam ini, yaitu kepada Allah SWT. Renungan yang bisa menimbulkan takwa atau menimbulkan rasa syukur kepadanya, yang mana telah memberi semua kenikmatan pada kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita berbicara tentang nikmat yang diberikan Allah SWT pada kita bersama. Melihat atau kita buka ungkap dari Imam Al-Ghazali bahwa nikmat yang diberikan Allah pada kita semuanya, yaitu bisa dibagi dalam 3 golongan. Yaitu satu nikmat kecil,
Dan yang kedua nikmat besar. Yang ketiga nikmat yang lebih sempurna. Kami sedikit terangkan untuk nikmat yang kecil biasa kita tidak merasakan dan tidak kita rasakan bahwa semua itu adalah nikmat kecil di hadapan Allah SWT, tapi sudah dianggap besar di hadapan kita semuanya. Seperti contohnya saja, seperti hanya pada saat ini kita semua dikasih kesehatan, badan gagah perkasa, sehingga bisa menjalankan apa yang dari perintahnya. Kemudian ada pula yang diberi sawah dan ladang luas sekali. Ada kalanya ada yang diberi orang yang bersukses dalam mengembangkan usahanya, mempunyai perusahaan yang banyak, atau juga mempunyai harta kekayaan yang banyak, mempunyai emas perak yang banyak, begitu pula mempunyai derajat atau titel dari RT atau mungkin sampai presiden. Inilah biasa yang kita rasakan seolah-olah sudah sukses dan sudah diberi nikmat yang besar. Padahal pemberian Allah yang seperti ini adalah di hadapan Allah sangat kecil sekali. Ini yang termasuk nikmat kecil. Ada kalanya yang sudah punya derajat, punya pangkat, dari PRT sampai presiden, bahkan tidak selama-lamanya. Mungkin ini bisa dipensiun, atau mungkin belum dipensiun sudah mati dahuluan. Maka tentu saja dalam kenikmatan yang diberikan Allah SWT pada kita ini tidak akan selama-lamanya. Harta kekayaan, amal kebaikan saja yang kita bawa ke sana untuk hari akhir nanti. Perbuatan yang baik tentu saja akan membawa kenikmatan, kebahagiaan di akhir nanti. Tapi begitu pula amal perbuatan yang tidak baik akan membawa ke jurang kesengsaraan bagi kita. Maka untuk itu kita harus sadar, kadang-kadang kita bekerja semaksimal mungkin, bisa diibaratkan kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, semua itu untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Namun kita semua harus waspada, dan hakikat ini adalah untuk bekal di hari akhir nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam hari ini kita semua harus bisa memanfaatkan waktu dan situasi. Mudah-mudahan amal kebaikan, semua amal perbuatan kita bisa dibawa di akhir-akhir nanti dengan hidup bahagia dan sejahtera. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sudah menjadi sunatullah kita ingat hadis Nabi dari Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Yaqul mayita salatun." Artinya yang mengikuti mayat ada tiga. Yang satu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarga. Yang kedua harta kekayaan, dan yang ketiga adalah amal perbuatannya. Maka kembali sabda Rasulullah bersabda, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka kembalilah yang dua itu, yaitu keluarga dan harta kekayaan, dan yang ditinggal satu yang tetap, yaitu amal perbuatannya masing-masing. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita mengenal hadis tadi, jelaslah bahwa harta kekayaan, jabatan, dan sanak keluarga tidak selamanya menyertai kita,
kecuali amal kebaikan dan amal yang diperbanyak semenjak kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Allah SWT Maha Adil dan Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, supaya manusia bisa berbuat kebaikan-kebaikan, maka diturunkanlah kepada manusia kenikmatan yang nomor 2. Kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan yang berupa iman dan agama Islam. Kenikmatan iman dan agama Islam ini diantara tidak langsung akan tetapi mengutus Nabi, yaitu mengutus seorang Rasulullah yang sudah tidak asing lagi, yang tidak ada lagi, yaitu junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali supaya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saudara-saudara kaum muslimin bahagia, kita yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk mendapatkan rahmatnya, sudah tentu rahmat itu mulai utusan Allah, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, sudah seharusnya banyak bersyukur kepadanya. Dan tidak ada salahnya kalau tiap-tiap bulan Rabiul Awal seperti bulan kemarin, di mana-mana tempat kita dan seluruh lapisan masyarakat Muslim mengadakan peringatan hari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena hanya beliaulah yang menjadi sebab kita mendapat nikmat besar, yaitu nikmat iman dan agama Islam. Walaupun beliau tidak menjalankan sendiri atau beliau tidak memerintahkan, namun bagi kita merasa perlu memperingati untuk menunjukkan syiarnya agama dan sekaligus sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bukan masalah pada saat peringatan dalam hal keselamatan atau mengadakan peringatannya, tetapi yang menjadi pokok saran utama dalam mengadakan Maulid ini Nabi kita SAW ini adalah untuk menghayati kepribadian Nabi, agar kita sadar dan melaksanakan ajaran-ajarannya serta meneruskan perjuangannya. Dalam memperingati Maulidin Nabi kita Muhammad SAW, kita dapat mengkaji kembali akan kegigihan perjuangan beliau. Hanya dengan bertegar iman dan Islam dan takwa pada Allah, beliau memperjuangkan kebenaran, tidak pernah mundur setapapun dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Sampai pada akhirnya nampak dengan jelas gemilang hasil perjuangannya, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dia memperjuangkan dari alam kebodohan, dari alam kegelapan, sampai saat ini bisa menunjukkan dalam alam keterangan atau keterbukaan, dan kita semua bisa mengetahui tentang hak dengan batil. Setiap kita kalau ditanya, cintakah kita kepada Rasulullah, dan mungkinkah kita, tentu saja kita menjawab iya dengan ucap ya atau sungguh. Maka adakah kita sudah pernah melihat dan mengoreksi pengakuan itu untuk mengetahui benar dan tidaknya? Kalau masih ada keraguan, untuk itu marilah kita bersama-sama bertemin dengan Al-Quran pada surat Al-Hujurat 13 yang bunyinya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi
sabilillahi ulaika humul muhtadun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, firman Allah ini sudah benar dan sudah jelas bahwa sebagai cermin bagi kita semua. Adakah kita masih ragu-ragu akan kekuasaan dan pertolongan Allah? Masih keberatakah kita mengeluarkan harta demi perjuangan agama? Ataukah sudah siap dan rela untuk berbuat atau menegakkan kalimat la ilaha kalimatillah? Akan hal ini marilah kita ingat kembali sebuah hadis yang mungkin lagi seorang sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang terbaik wahai Rasulullah? Jawab Nabi adalah al-imanu billahi wal jihadu fisabilillah, yang artinya yaitu iman kepada Allah dan berjuang menegakkan agama Allah. Juga pada hadis lain dengan riwayat yang sama dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda, laqad batang fi sabilillahi aw rawatun minna dunya ma biha, yang artinya pagi-pagi atau sore-sore hari dalam berjuang fi sabilillah itu lebih baik daripada mendapatkan keuntungan di dunia seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Tuhan berbahagia, kemudian nikmat yang terakhir yang tadi sudah kami sampaikan, nikmat yang pertama adalah nikmat kecil, yang kedua adalah nikmat besar, kemudian yang nikmat ketiga adalah nikmat yang paling sempurna. Nikmat yang paling sempurna ini adalah sempurna ini oleh Allah diberikan pada orang yang dikehendaki kelak di hari akhir, yaitu di surga. Tentu orang yang tidak Allah SWT ini besok di surga tetap mendapatkan kebahagiaan, keselamatan selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah sebagian dari ajaran Rasulullah SAW yang dapat kita ambil dalam memperingati hari lahirnya melalui khutbah Jumat kali ini, dan semoga lantaran apa yang kami sampaikan iman dan Islam kita akan lebih meningkat lagi. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal isami bi hablin matin
Asyhadu an la ilaha illallah wa na'budu wa nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'i bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabiqati li qudsi. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihi karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat asli wa awad wa sabila wa khairat wa barakah wa rahmin. Allahumma inni wa barik wa barik fi ma'ruf wa nafi wa Allahumma inni as'aluka an ini dikta di bawah insya Allah ta'ala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma amina zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka al-huquqa wal afwa wal ghina. Allahumma inni as'aluka wa ya rabbi di dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka ridwana wa na'udzubika min syarri wa nar. Allahumma qina nar. Allahumma Amin.